Selamat datang kembali di channel The Traders Lifeline, Help Revive Your Trading. Jadi, terakhir video gua upload hari Selasa pagi, Selasa siang kurang lebih lah. Itu kan gua udah bilang, hari Selasa akumulasi dan hari Rabu manipulasinya. Nanti baru kita lihat bearish atau bullish manipulation. Nah, terbukti kan? Ini harga nggak kemana-mana, dia bergerak dalam range besar ini. Kurang lebih lah. Hmm, mm, 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 mm. Di sini-sini aja dia nggak kemana-mana. Di sini juga dia lewat tapi cuma nge-wick doang. Nah, dari mana sih kok bisa tahu kalau hari Selasa Rebo itu harga nggak akan trending? Kenapa kita bisa berasumsi ini akan akumulasi? Di Ada salah satu penonton juga ngasih komen, si Mbak Erna itu udah gue bales, gue juga udah bilang harga belum kelihatan arahnya nih, masih akumulasi. Itu antara lain karena hari Seninnya ini adalah pullback atau continuation, tergantung kita lihatnya dari mana. Kalau kita lihat dari sekotak ini kan terakhir harga naik, berarti ini pullback atau reversal, which in this case ya dia nggak pullback, nggak reversal karena gagal melanjutkan penurunan, malah sideways, jadi ini pullback aja di hari Senin. Kalau kita lihat dari tren besarnya, ini dia berarti naik, lanjut turun. Tapi sekali lagi, belum nge-break ke bawah. Jadi ini adalah continuation pullback atau pullback. Nah, dari situ, kita atau gua berekspektasi bahwa di hari Selasa dan Rabu ini akumulasi manipulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena kita jadi kalau kita lihat di time frame 1 hari, ini nih kita lagi berada di persimpangan lah boleh dibilang. Di 1 minggu dan biar lebih jelas. Jadi pergerakan harga naik dan turun ini di sini nih area penting nih. Saat ini harga berada di persimpangan crossroads karena kalau dia break ke bawah low ini kemungkinan besar dia akan deep retracement karena udah naik terus panjang, jadi ini akan pullback lebih dalam, bukan reversal ya, pullback lebih dalam. Jadi logikanya ini kita juga berada di awal quarter 3, belum masuk, nanti hari Senin depan baru masuk awal quarter 3, Senin minggu depan. Jadi sedang di persimpangan dari segi waktu maupun dari segi struktur market. Nah, kemungkinan besar juga kalau kita lihat ini kan ada penurunan besar nih, 2 candle besar nih turun dari sejak tanggal 17 Juni turun terus. Jadi di persimpangan dari segi waktu dan dari segi market struktur weekly juga dia udah gerakan turun selama 2 minggu, hampir 1 minggu lebih 10 harian. Wajar lah kalau dia itu akumulasi. Dan di hari Jumat, Kamis minggu lalu juga dia sudah mulai membentuk akumulasi. Ya, di sini kelihatan jelas ini hari Senin, dia lanjut turun, continuation atau pullback. Ini hari Selasa, dia akumulasi, body candle kecil banget. Ini hari Rabu, masih akumulasi. Nah, di time frame 4 jamnya, sekarang apa yang kita harus sebagai konfirmasi arah? Apa yang kita mau lihat di intraday-nya? Lihat bagaimana harga itu terakhir mengambil bawah, kemudian
ini memang ada candle hijau nyempil, baru consecutive down close candle 3 biji bearish. Tapi gue nggak anggap ini sebagai area CISD-nya. Jadi bukan ini yang harus di break. Ini kan udah di break nih sama candle ini. Tapi ini gue nggak anggap karena ini inside bar. Jadi harusnya break yang ini nih. Kalau ini berhasil break up, maka ini udah confirm bullish manipulation terjadi di hari Selasa, kemudian di hari Rabunya konfirmasi naik. Which didn't happen, jadi yang ada malah dia nge-sweep lagi. Buy side liquidity di atas, tapi belum ada konfirmasi turunnya. Karena dia masih tertahan di bullish fair value gap ini. Yang gue nggak pakai, gue pakainya inversion. Well, this actually reclaimed fair value gap 4 jam. Nah, itu ada ilmunya lagi sendiri fair value gap. Fair value gap itu bukan cuma sekedar mencari gap terus dipakai, ini pasti di sini bekerja, nggak begitu. Tapi ya intinya belum ada konfirmasi. Dia udah sweep sell side, dia nggak confirm break up, dia udah sweep buy side, dia juga nggak confirm breakdown. Nah, nanti malam nih ada NFP. Di situ nanti kita baru mudah-mudahan dapat konfirmasinya breaknya kemana, atas atau bawah. Jadi sejauh ini sesuai dengan ekspektasi kita bahwa ekspektasi saya bahwa harga itu nggak akan trending, dia akan akumulasi, cuma akumulasinya time frame daily, jadi cukup besar range-nya dan kita bisa manfaatkan untuk trading di time frame 1 jam. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, kita hari Selasa mengambil sell side di bawah, gagal breakdown, itu di 1 jamnya kita bisa trading lumayan. Di sini, di 1 jamnya, dia disrespect bearish fair value gap ini, dia break up, di London jam 11, nah makanya kalau, nah satu lagi, di Seoul USD itu ada 3 kali pergerakan harga, biasanya Asia, London, dan New York. Di sini Asianya turun, kita nggak trading, gua nggak trading Asia terlalu pagi, jadi gue tradingnya London. Nah di London begitu kita lihat ini gagal breakdown, nge-wick aja, terus kemudian di jam 11 dia break, disrespect bearish fair value gap ini, merubah bearish fair value gap 1 jam ini menjadi bullish inversion fair value gap. Di jam 12 saat dia pullback, ini di time frame kecil kita bisa dapat entry. Dan kita tahannya kemana? Kita udah tahu dan terbukti di video sebelumnya kan udah bilang Selasa, Rabu akan akumulasi manipulasi. Nah, kalau manipulasi di hari Rabu berarti dia harus mengambil apa? Mengambil area liquidity. Ini udah diambil. Berikutnya di bawah sini memang, tapi kan nggak masuk. Di logikanya dia harusnya dari bawah reject. Dia sudah break apa ini bearish PD array-nya di disrespect, ya dia harus naik. Naik kemana? Ini ada liquidity pool di atas. Jadi kalau kita entry di hari Selasa di sini, kita hold aja sampai hari Rebo, sampai kena area ini. Lumayan tuh, dapatnya gede. Anggaplah di hari Selasa kita nggak yakin nih, kita masih mau lihat bener nggak sih akumulasi. Ya udah, do nothing di hari Selasa. Di hari Rebo baru kita trading. Karena di sini double confirmation, di sini udah sweep sell side, gagal breakdown, di sini ada rejection block, hari Rabu masuk ke dalam rejection block, bahkan tidak menyentuh equilibrium dari rejection blocknya, kemudian dia udah naik lagi. Dan ini kalau lihat di hari Rabu,
di time frame 1 jamnya membentuk jelas-jelas manipulasi bullish. Single candle, double purge, hold sampai atas. Gitu. Jadi kesimpulan dari video ini apa? Analisa kita udah tepat, dan kita menunggu breakout-nya, atas atau bawah. Nah, sekali lagi kalau narasi gue tetap masih bullish, jadi kalau gue lihat secara geopolitik juga kayaknya kemungkinan kecil emas itu retrace. Kalau secara technical analysis, ya balik lagi, quarter 1 akumulasi, quarter 2-nya ini turun, judas ke bawah. Harusnya quarter 3 ekspansi naik. Tapi banyak pemirsa, kalau gue lihat dari komennya Mbak Erna, yang gagal paham nih kalau gue bicara terlalu advance. Dan dimaklumin aja, karena semua orang yang nonton YouTube video pasti kan baru mau belajar ya. Jadi narasi itu hanya suatu perkiraan berdasarkan analisa harga yang sudah terjadi. Nah, untuk analisa kita atau narasi kita terwujud benar atau enggak, jadi ingat nih, narasi atau analisa itu bukan signal, itu hanya suatu perkiraan yang mana harus dikonfirmasi. Nah, di dalam video sebelumnya gue udah bilang, gue menunggu di time frame daily, ini di break up nih. Karena sejauh ini kita belum dapat konfirmasi time frame besar, kita baru dapat konfirmasi intraday 4 jam dan 1 jam. Selanjutnya gue mau lihat kotak orange ini, ya kan, di break up, gue udah bilang. Dikiranya gue bilang harga bullish, gitu. Nah ini susahnya. Jadi sekali lagi, narasi gue tetap bullish, tapi kita menunggu konfirmasinya. Konfirmasinya nggak berubah. Tetap yang gue mau cari, yang gue mau lihat adalah kotak orange ini di break up. Kotak orange yang mana, gimana gue nandainnya gini. Ini kotak orange ini. Gue mau lihat ini di break up. Time frame 1 hari. Ya, dan gue mau melihat yang kotak orange di atasnya itu nanti di break juga berlaku sebagai inversion value gap. Tapi yang paling utama gue mau lihat yang bawah dulu nih, step by step gue udah bilang. Kalau bawah berhasil di break up, atas berhasil di break up, udah bullish. Itu konfirmasinya. Nah sebaliknya kalau bearish, ini kotak hijau ini harus di breakdown. Ya, 3886 di break ke bawah. Jadi salah gue lah kemarin itu, mungkin gue udah terlalu berpikir dari kacamata analis. Lupa kalau yang nonton tuh banyak yang masih belum ngerti. Tapi gue sih udah ngomong, step by step kita ikutin, cuma ya mungkin kurang jelas. Ya, pokoknya salah gue lah. Selalu kalau ada pemirsa yang gagal nangkep maksud kita, ya salahnya salah kita lah sebagai kreator. Gue sih nggak bilang gue konten kreator, tapi sebagai kreator videonya, gitu. Oke, jadi tetap bullish, kita menunggu ini break up di NFP nanti malam. Kalau dugaan gue sih ini naik. Oh ya, by the way, NFP gue nggak trading ya. Jadi nggak perlu lah, ngapain juga, itu gambling. Nanti habis selesai NFP, baru kita lihat lagi.
informasinya lebih lengkap dan konfirmasinya mudah-mudahan udah dapet. Good luck in your trading. See you in the next video. Thanks for watching. Goodbye.